Pada suhu berapa sih air membeku? Pada suhu berapa ya air mendidih? Dan pada suhu berapa orang dikatakan sakit demam? Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang suhu, cara pengukurannya, serta akibat perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, nama saya Nabila Siti Al-Kausar. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Tapi sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzukni fahma, amin. Yang pertama, bagaimana sih cara mengetahui suhu suatu benda? Suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal, karena suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Kita akan masuk ke jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair. Secara umum, benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar di sebelah ini. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpanan. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol, jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah dan mendidih pada suhu tinggi, sehingga dapat mengukur suhu pada rentan suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer pecah. Alkohol untuk mengisi termometer biasa diberi warna biru atau merah. Rentan suhu yang dapat diukur tergantung dengan jenis alkohol yang digunakan. Contohnya ada toluene dengan rentan minus 90 Celcius hingga 100 Celcius, etil alkohol dengan rentan minus 100 Celcius hingga 100 Celcius. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai termometer. Beberapa contoh termometer yang menggunakan cair, termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 Celcius sampai 110 Celcius menggunakan raksa atau alkohol, seperti yang ada di gambar ini. Yang kedua ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 Celcius hingga 42 Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Akibat raksa tidak segera turun ke dalam labu. Yang kedua ada termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu pada gambar di sebelah ini. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Kenapa ya? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu badan, suhu akuarium, dan sebagainya. Yang kedua ada skala tubuh. Berapa suhu tubuh manusia yang sehat? Benar, 37 Celcius. Huruf C adalah singkatan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam SI. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0, Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Berbeda antara skala itu dengan angka pada titik tetap di bawah, dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Ini adalah penggunaan matematikanya. Perbandingan skala suhu, skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin adalah 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah, perbandingan angka suhunya adalah TC berbanding TR berbanding TF dikurang 32 berbanding TK dikurang 273 sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menentukan
konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi dari Celsius ke Fahrenheit. TC per TF dikurang 32 sama 95. Maka TF sama dengan 9 per 5 TC plus 32. Yang kedua ada perubahan akibat suhu. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Yang pertama ada pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali teman-teman dapat melihat pengaruhnya. Misalnya saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Ayo pelajari tentang pemuaian zat padat. Yang pertama ada pemuaian panjang zat padat. Pada umumnya, benda atau zat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan yang lain. Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat adalah jika udara di ruangan dingin, keping bimetal pada gambar ini akan menyusut, membengkok ke kiri dan menyentuh logam, biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam ini menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Jika untuk mengontrol ruangan berpendinginan, cara kerjanya serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Hasil percobaan menunjukkan jika panjang logam mula-mula sama, untuk logam yang berbeda ternyata juga berbeda. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menentukan pertambahan panjang setiap satu satuan panjang, itu jika suhunya dinaikkan 1 Celsius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca adalah 9 kali 10 min 6 Celsius, berarti 1 meter kaca suhunya bertambah 1 Celsius, maka panjangnya akan bertambah menjadi 0,00009 meter. Tabel ini menunjukkan koefisien muai panjang benda berapa bahan. Yang kedua ada pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Pemanasan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai panjang sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berdasarkan data pada tabel ini, maka lempengan baja memiliki koefisien luas sebesar 0,00022 Celsius. Bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 akan mengalami muai ruangan jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Balok baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,00033 Celsius. Pernahkah kamu menjumpai daun pintu yang tidak dapat ditutup pada bingkai pintunya? Kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya? Hal itu terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan, tidak tersedia lagi rongga yang cukup. Yang kedua, pemuaian zat cair dan gas. Sebagai zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai dengan ukuran. Ayo kita masuk ke contoh soal.
contoh soal yang pertama adalah suatu termometer menunjukkan suhu 30 derajat Celcius. Berapakah jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit? Jadi, rumus dari Fahrenheit adalah TF sama dengan 9/5 dikali TC ditambah 32. 9/5 dikali 30 ditambah 32. 5 sama dengan 30 bisa dicoretkan, jadi 9 dikali 6 ditambah 32, yaitu 86. Pada skala Fahrenheit, titik didih air adalah 212 derajat Celcius atau konversi skala Celcius ke skala Fahrenheit sebagai berikut. Dari soal diketahui T derajat C sama dengan 100 derajat Celcius, maka TC sama dengan 5/9 buka kurung TF dikurang 32. TC-nya 100 sama dengan 5/9 buka kurung TF dikurang 32. 900 sama dengan 5 TF min 160. 90 plus 160 sama dengan 5 TF. 1060 sama dengan 5 TF. Jadi TF adalah 1060 dibagi 5 sama dengan 212 Fahrenheit. Ternyata fisika sangat dekat ya dengan kita. Jangan lupa membaca buku ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.